Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang larutan buffer ya, larutan penyangga atau buffer. Nah, kenapa sih larutan buffer ini harus kita bahas? Karena ternyata larutan penyangga ini dibutuhkan untuk tubuh kita gitu. Nah, di dalam pelajaran biologi kalian kan bahas ya tentang sel, tentang darah. Nah, salah satu fungsi darah itu adalah membawa oksigen, ya kan, untuk disebarkan ke seluruh sel, seluruh tubuh melalui sel. Nah, darah itu bekerja optimal sebagai pembawa oksigen jika pH-nya sekitar 7,4. Jadi, uh, darah itu akan bekerja dengan optimal untuk membawa oksigen ke tubuh kita jika pH-nya itu sekitar 7,4. Nah, jika pH cairan darah berubah hingga di atas 10 atau di bawah 5, maka akan menyebabkan kerusakan organ tubuh dan kematian. Nah, lalu caranya gimana? Caranya adalah tubuh itu harus menjaga pH darahnya supaya tidak di bawah 5 atau di atas 10. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, dalam cairan darah dalam tubuh manusia itu ternyata memiliki sifat penyangga karena mampu mengendalikan pH dalam darah. Jadi, dalam cairan tubuh manusia itu ada sifat penyangganya. Ada larutan yang sebagai sifat penyangga. Itu ada di buku ya. Nanti saya kasih tahu di buku. Nah, untuk larutan penyangga ini adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan pH. pH ya, jika ditambahkan sedikit asam, sedikit basa, atau air. Nah, buktinya mana? Contohnya ini. Pertama, ada larutan penyangga A. pH-nya 4. Lalu, dia ditambahkan air sebanyak 10 mili. Ternyata pH-nya tidak berubah. Ya, pH-nya tetap 4. Artinya dia dapat mempertahankan pH-nya kan? Lalu, percobaan kedua, larutan penyangga ini ditambahkan asam kuat HCl 1 mili. Ternyata pH-nya turun. Tapi lihat turunnya sangat sedikit kan? Dari 4 menjadi 3,991. Nah, perubahan hanya 0,009. Nah, itu sangat kecil. Nah, lalu coba ditambahkan lagi dengan basa kuat. Ternyata pH-nya berubah, tapi berubahnya lihat dari 4 menjadi 4,008. Artinya sangat sedikit kan? Nah, artinya penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau air ke dalam satu larutan penyangga itu tidak mengubah pH secara signifikan. Ada tidak mempengaruhi ya, karena larutan buffer kan penyangga gitu, dia harus mempertahankan pH-nya gitu. Nah, larutan penyangga sama seperti hidrolisis garam. Ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa. Untuk yang bersifat asam, ini larutan buffernya adalah terbentuk dari campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi nanti ada asam lemah, kalian makanya kan saya selalu bilang ingat-ingat lagi atau cari lagi mana aja yang asam lemah, mana aja yang asam kuat, mana yang basa lemah, mana yang basa kuat. Karena ini penting di kelas 11 itu kalian benar-benar belajar tentang larutan semuanya gitu. Nah, basa konjugasi itu dapat berasal dari garam. Jadi, intinya di dalam larutan penyangga ini nanti salah satunya harus lemah. Dan pasangannya adalah konjugasi dari garamnya. Kalau dia asam lemah, berarti nanti pasangannya adalah basa konjugasi dari garamnya. Nah, contohnya, larutan buffer itu terbentuk dari campuran asam lemah CH3COH, asam asetat, dan garam natrium asetat CH3CONA. Nah, di dalam garam asetat ini terdapat basa konjugasi kan.
Basa konjugasinya mana? Nah, ini basa konjugasinya adalah CH3COH-. Nah, kalau kalian bingung, intinya gini ya. Basa konjugasinya pasti ion dari si asam lemah. Maksudnya ion yang sama dengan si asam yang ada di dalam asam lemahnya. Nanti kalau penyangga basa berarti kan basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, nanti asam konjugasinya itu pasti ionnya ada di dalam basa lemah gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi, komponen larutan penyangga asam itu dari si asam lemah CH3COH dan basa konjugasi dari si garamnya CH3COO-. Nah, lihat kan CH3COO- ini basa konjugasinya ada juga kan di dalam si asam lemah. Cuma ini berasal dari si garamnya gitu. Maksudnya biar kalian gampang cara mengerjakan nanti kalau ada soalnya, kalau untuk buffer itu pasti ada ion yang kembar dengan si lemahnya, si asam lemah atau basa lemahnya gitu ya. Nah, ini contoh yang kedua, misalkan campuran asam lemah HCN dan garam KCN. Nah, lihat, ada yang kembar kan? CN, CN. Nah, artinya basa konjugasinya udah pasti si CN-nya gitu. Nah, jadi komponen larutan penyangga ini HCN dan CN-. Karena kan cluenya apa? Larutan penyangga asam itu terbentuk dari asam lemah, asam lemahnya ada HCN, dengan basa konjugasi dari garam. Nah, basa konjugasinya si CN-, karena dari KCN, gitu ya. Semoga paham. Nanti kalau nggak paham, pokoknya tanya. Nah, jadi prinsip kerjanya ini ya. Contohnya yang tadi, asam lemah, asam asetat, dan garam natrium asetat. Jika ditambah sedikit asam, H+, nah kita lihat ya, saat konjugasinya ditambahin H+, ternyata dia ngebentuk asam lemah kan? Nah, saat ditambah sedikit basa, dia balik lagi ke basa konjugasinya. Nah, makanya dia pH-nya tidak terlalu banyak berubah. Nah, di dalam larutan penyangga ini pun ada perhitungannya. Perhitungannya seperti ini. Nanti pakai mol, langsung pakai mol ya. Tidak pakai konsentrasi. Kalau di hidrolisis kan pakai konsentrasi ya untuk nentuin konsentrasi H plusnya. Nah, kalau di sini cukup pakai mol. Molnya aja. Mol yang massa per mr atau AR. Nah, itu. Atau dari volume dikali konsentrasinya. Itu kan hasilnya mol ya atau milimol. Nah, untuk perhitungannya ini nanti saya akan bahas setelah liburan ya. Jadi saya bahas konsepnya dulu. Nah, sekarang untuk konsep yang larutan penyangga basa. Nah, larutan penyangga basa yang sifatnya basa ini itu terbentuk dari campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, asam konjugasinya ini berasal dari garam. Garamnya ya. Nah, contohnya ini, campuran basa lemah NH3 dan garam NH4Cl. Nah, NH4Cl kan buat kita cari ya, si asam konjugasinya tuh yang mana? Tadi kan saya bilang, konjugasinya adalah ion yang hampir mirip yang ada di dalam si basa atau asam lemahnya. Artinya ini kan NH3 dengan NH4. Pasti basa konjugasi asam konjugasinya adalah si NH4 karena hampir mirip kan dengan si basa lemahnya gitu. Jadi nanti kalau ditanya, oh komponen larutan penyangga ini adalah NH3 dan NH4+. Tuh, nah ini contoh lagi, campuran basa lemah NH3 dan garam amonium sulfat. Nah, udah pasti ini kan? Nah, gitu sama. Nah, ini contohnya kalau dia ditambah sedikit asam, ternyata menjadi amonium. Nah, jika si amoniumnya ditambahin ohamin, ternyata menjadi asam menjadi basa lemahnya lagi. Jadi makanya pH-nya tidak terlalu banyak berubah. Nih ya, ini juga rumusnya. Nanti kita bahasnya nanti setelah liburan lebaran. Nah, sekarang saya kasih contoh untuk soal-soal yang konsep seperti ini. Nanti kalau ada soal seperti ini,
larutan yang memiliki sifat penyangga. Nah, kalian tetap ya konsepnya. Asam itu kurang dari 7 pH-nya, basa itu lebih dari 7, netral itu 7. Jadi kalau pH 4,75 artinya sifatnya asam ya. 12,52 artinya sifatnya basa gitu. Nah, larutan yang memiliki sifat penyangga. Tadi sifat penyangga itu apa? Larutan yang dapat mempertahankan pH-nya jika ditambahkan sedikit air, sedikit asam, atau sedikit basa. Nah, jadi misalkan nih, kita lihat ya, kita cari yang dia berubahnya tidak terlalu banyak. Saat dia larutan 1, saat ditambah air, pH-nya 2,48. Saat ditambah asam, ternyata jadi 2,32. Masih dikit ya, masih bisa. Tapi saat ditambah basa, oh jauh berubahnya. Oh ini pasti bukan buffer. Buffer itu berubahnya hanya sedikit. Nah yang larutan 2,32 ke 1,7 masih bisa ditoleransi ya. Tapi saat lihat ke basanya, saat tambahkan basa dia pH-nya berubah jauh menjadi 13. Dari 1 jadi 13 atau dari 2 ini jadi 13 itu terlalu jauh ya. Jadi ini bukan buffer. Nah, yang ketiga, 4,73 menjadi 4,66. Oh, ini masih bisa. Masih ada mungkin. Tapi saat ditambahkan basa, oh berubahnya jauh juga. Berarti ini bukan buffer. Nah, larutan 4, tambahkan air, dia pH-nya menjadi 4,75. Tambahkan asam menjadi 4,76. Oh, berubahnya dikit nih. Coba lihat saat tambahkan basa. Oh, ternyata berubahnya pun bahkan tetap, ya kan? Nah, artinya ini larutan penyangga atau buffer. Jadi jawabannya D ya untuk soal yang ini. Tuh, nah. Ini ya, larutan penyangga dapat mempertahankan pH-nya. Nah, untuk soal yang 2, nah ini kalian suruh tebak. Ini beneran ada di soal PAT. Tapi senyawa-senyawanya beda ya. Campuran berikut yang dapat membentuk larutan penyangga. Ingat, tadi larutan penyangga itu lemah dengan garamnya. Dan garamnya pasti mengandung ion yang sama dengan si asamnya, asam lemah atau basa lemahnya gitu ya, ingatnya. Nah, lihat nih yang A. Kita bahas ya, yang A itu NaOH dengan HCl, kuat sama kuat. Tadi ada nggak saya bilang kalau buffer itu bisa dari asam kuat atau basa kuat? Tidak ada kan? Artinya yang A itu salah. Karena dia berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jadi bukan buffer. Nah, karena ini ya clue-nya. Reaksi asam lemah berlebih dengan basa kuat. Reaksi basa lemah berlebih dengan asam kuat. Nanti kan ada garamnya. Hasil kali molaritas dan volume asam atau basa lemahnya harus lebih besar dari asam atau basa kuatnya. Jadi si lemahnya nanti jumlah molnya ini kan bisa dikali ya. 50 kali 0,1 hasilnya 5 milimol. Nah, misalkan di sini 5 milimol. Nah, nanti si yang lemahnya itu harus lebih besar jumlah molnya dibanding si yang kuatnya. Nah, yang B. Ini 50 kali 0,1 5 milimol NaOH. Ini basa kuat ya. HCN itu asam lemah. Nah, ini masih ada kemungkinan nih. Karena apa? Basa kuat dengan asam lemah. Nah, tadi clue-nya adalah si lemahnya harus lebih besar jumlah molnya. Jumlah molnya atau molaritasnya. Ini 100 kali 0,1 10 ya. 10 milimol, yang ini 5 milimol. Berarti yang lebih banyak ini ya. Ini benar ya. Jadinya ini adalah penyangga asam. Yang C. Yang C kita lihat. Ini garam NaCN dengan HCl. Nah, sama nggak? Beda jauh ya. Nah, garam dan asam kuat. Bukan larutan penyangga. Ininya udah dalam bentuk garam. Yang ini asam kuat. Nah, kalau yang D kenapa salah? Karena ini yang lebih besar molnya adalah si kuatnya, si asam kuatnya. Justru yang harus molnya lebih besar adalah si lemahnya. Makanya ini jawabannya yang B ya. Ini juga 5 sama 5. Tapi ini adalah asam kuat dan garam. Sekian dulu ya, karena waktunya habis.
Pokoknya kalau ditanyakan, tanya aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.